Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aga. Perusahaan dengan strategi bakar uang melantai di Bursa Efek Indonesia. Seberapa kuat kepercayaan investor retail pada perusahaan ini dan seberapa lama perusahaan ini akan mampu mengelola ekspektasi dari investornya. Saat ini semua mata menunggu hari pertama Gojek Tokopedia melantai. Tidak dapat dibantah bahwa daya tarik terbesar dari GoTo ini adalah perusahaan ini merupakan layanan digital paling lengkap, terintegrasi antara on-demand service, e-commerce, dan fintech. On-demand itu bisa dilihat dari GoRide, Kokar, kemudian e-commerce itu ada pada Tokopedia, dan fintech itu kita bisa jumpai di GoPay. Nah, tentu di luar ketiga layanan tadi masih ada layanan lain seperti Muka, Fresh Market dengan Matahari Putra Prima, dan atau bank digital dengan Bank Jago. Hal yang selalu terjadi dengan saham-saham IPO adalah selalu dihiasi dengan berita wow soal betapa berpotensinya saham tersebut. Berita yang paling viral tentang saham ini tentu saja adalah oversubscribe sampai 15 kali. Artinya peminat saham itu 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah saham yang ditawarkan pada saat IPO tersebut. Apakah ini jaminan bahwa saham tersebut akan melejit di hari pertama masuk di Bursa Efek Indonesia? Tentu kita tidak bisa menafikan subscribe yang sudah 15 kali menunjukkan tingginya minat investor untuk mengoleksi saham GoTo. Besar kemungkinan saham ini akan memang langsung tancap gas di hari pertama atau di minggu awal mereka melantai. Poin kedua adalah mengapa saham ini melejit pada bulan-bulan pertama. Jumlah saham IPO itu hanya 4,35% dari total modal di setor. Dibandingkan dengan Bukalapak, di mana saham IPO-nya itu adalah mencapai 25% dari total modal di setor. Nah, artinya antara supply dan demand, saham ini memang berpotensi menjadi saham buruan di masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira prospek dari saham ini setelah 1 bulan dari go public atau IPO dan kemudian setelah 8 bulan. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang dalam waktu 5 tahun ke depan, memang bisnis Tokopedia ini sangat menjanjikan. Menurut data Redseer yang sudah kami olah, bahwa nilai pasar fintech di tahun 2020 adalah 17,8 triliun dan diproyeksikan di 2025 nilai pasarnya akan menjadi 70,1 triliun. Jadi compound rate-nya per tahun adalah sekitar 31,6%. Nah, bagaimana dengan e-commerce? E-commerce itu memiliki nilai pasar pada tahun 2020 itu adalah 44,6 triliun dan diproyeksikan di tahun 2025 itu akan menjadi 137,5 triliun. Jadi rata-rata compound rate per year-nya adalah 25,2%. Kemudian untuk yang on demand, nilai pasarnya di 2020 adalah 5,4 triliun dan diproyeksikan di 2025 itu akan menjadi 18 triliun. Sehingga compound rate per year-nya adalah 27,3%. Nah, jelas bahwa pertumbuhan demand rata-rata itu adalah mencapai 28%. Ini adalah nilai yang cukup besar. Artinya pasar yang membesar itu sangat cepat akan menawarkan perbaikan tingkat efisiensi perusahaan sehingga net profit margin maupun asset turnover-nya itu akan cenderung membaik. Nah, selanjutnya, berapa pertumbuhan Tokopedia Gojek pada tahun terakhir? Mari kita akan lihat. Menurut data yang kami peroleh, menunjukkan bahwa pendapatan bersih pada tahun 2019 itu adalah 2,3 triliun dan itu naik dari nilainya sebesar 1,44 triliun di tahun 2018 atau kenaikannya sebesar 59,7% per tahun. Kemudian di tahun 2020 itu naik lagi menjadi 3,33 triliun rupiah dan ini naik sebesar 44,8%. Nah, memang cenderung agak turun, tetapi nilai tersebut jauh lebih tinggi dari proyeksi Redseer yang sebesar 28% per tahun compound untuk periode 2020 sampai 2025. Nah, artinya apa? Gojek Tokopedia adalah pemain dominan yang pertumbuhannya di atas rata-rata industrinya.
Di sini saya sudah berusaha seobjektif mungkin, walaupun saya merujuk kepada prospektus yang diterbitkan oleh Gojek Tokopedia, tetapi saya sudah membuat perbandingan bagaimana Gojek Tokopedia terhadap rata-rata industrinya. Prospek Gojek Tokopedia bisa dikatakan sangat bagus. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal begini. Apakah Gojek Tokopedia akan berhasil mempertahankan posisinya sekarang? Makin mendominasi atau malah menjadi pecundang? Nah, kita semua tahu bahwa Gojek Tokopedia itu bercokol, di Gojek Tokopedia bercokol perusahaan-perusahaan investasi kelas dunia. Dan itu adalah seolah-olah menjadi garansi atas masa depan Gojek Tokopedia. Nah, yang patut kita cermati adalah bahwa Google, Shopee, dan lain-lain itu juga memiliki saham minoritas di Tokopedia. Nah, berikut ini adalah pemegang saham dominan di Gojek Tokopedia selain Nadiem Makarim, yaitu adalah Sequoia. Sequoia adalah sebuah perusahaan ventura kapital yang berbasis di India, sedangkan kantor pusatnya ada di California, Amerika. Nah, perusahaan ini memiliki portfolio saham-saham perusahaan-perusahaan top dunia, seperti misalnya Apple, Cisco, Google, LinkedIn, WhatsApp, Zoom, PayPal, kemudian Reddit, lalu Instagram dan Tumblr. Nah, pemegang saham terbesar kedua di Tokopedia Gojek itu adalah NTH Gema, perusahaan investasi dari Cayman Island. Banyak disebut terafiliasi dengan Northstar. Northstar itu adalah partai tua lucu, investor besar yang berhasil membidani lahirnya Bank Jago dan yang menjadi investor besar di sejumlah perusahaan seperti Trimegah Sekuritas, Rumah Sakit Bunda Medik. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi pemegang saham, dari sisi pertumbuhan, dari sisi kemudian demand terhadap permintaan untuk membeli saham-saham dari GoTo memang sangat menjanjikan. Nah, tetapi kemudian apa kalau begitu yang perlu kita perhatikan? Tantangan terbesar yang menurut saya adalah duet dari Singapura, yaitu Grab dan Shopee. Kita semua tahu bahwa DNI, perusahaan Singapura, itu sebenarnya adalah raksasa-raksasa di dunia yang menjadikan Singapura sebagai bisnisnya di Asia. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain Temasek yang merupakan holding raksasa BUMN di Singapura, perusahaan lainnya kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan global yang berbaju Singapura. Jadi secara bisnis dan manajemen, Shopee dan Grab adalah tantangan terbesar dari Gojek Tokopedia. Harus diingat bahwa dalam bisnis online selalu ada kecenderungan pemenang mengambil semuanya. Jadi walaupun selama ini Tokopedia Gojek relatif bisa mengimbangi Shopee dan Grab, tetapi sekali kalah itu bisa berakibat fatal. Dan tantangan kedua adalah proteksi dari negara tetangga untuk Gojek Tokopedia berekspansi ke negara lain. Kita tahu bahwa bisnis Tokopedia Gojek itu baru menyasar Singapura dan Vietnam yang ada di ASEAN. Ekspansi ini jelas penting, mengingat Shopee sudah terlebih dulu masuk ke banyak negara, walaupun bisnisnya di India dan Prancis terpaksa ditutup lebih dini. Kemampuan Gojek Tokopedia untuk melakukan ekspansi ke negara-negara maju akan sangat mempengaruhi bisnis GoTo di masa-masa depan. Hal ini terkait dengan potensi ekspansi di masa depan. Karena jika mengandalkan pasar domestik, maka akan cenderung menjadi lebih cepat jenuh. Nah, ekspansi ke luar negeri juga terkait kemitraan dan aliansi bisnis strategis, sehingga resources dan jaringan bisnisnya akan lebih kuat dan mengglobal. Tantangan ketiga adalah bagaimana mendapatkan efisiensi model bisnisnya. Efisiensi model bisnis adalah kunci memenangkan persaingan global dan mencapai profit dengan tetap mempertahankan loyalitas pelanggan. Saya tadi menyebut bagaimana kita bisa melihat bagaimana prospek dari saham GoTo ke depan. Nah, kita harus melihat bagaimana performance dari saham tersebut di 1 bulan pertama dan juga di 8 bulan berikutnya atau mungkin dalam jangka waktu 1 tahun. Mengapa 1 bulan? Karena 1 bulan pertama adalah fase yang paling krusial, di mana kemungkinan besar saham ini akan berfluktuasi sangat hebat. Dan setelah itu pasar akan kembali realistis. Nah,
fase ini lebih pendek dari 1 bulan. Tetapi melihat besarnya animo, maka fase bulan madu bisa dalam jangka 1 bulan. Nah, kemudian selanjutnya fase 8 bulan. Kenapa ini penting? Karena Gojek Tokopedia itu memberikan sekitar 0,08% dari sahamnya untuk kemitraan dengan employee. Jadi kita bisa lihat apakah kemungkinan setelah 8 bulan tersebut employee itu akan melepas saham-saham yang sudah diberikan. Nah, meskipun memang tidak besar, tetapi itu juga akan bisa menimbulkan fluktuasi atau pergerakan dari saham dari Tokopedia. Oke, itu tadi analisis saya bagaimana prospek dari GoTo ke depan, apakah menjanjikan ataukah kemudian akan mengalami nasib yang sama seperti Bukalapak. Kalau kita lihat memang beberapa indikator-indikator menunjukkan bahwa GoTo itu lebih bagus dari sisi prospek pertumbuhan perusahaan, dari sisi pemegang saham yang ada di sana. Dan yang berikutnya adalah GoTo itu memiliki sebuah bisnis yang terintegrasi antara on-demand, fintech, dan e-commerce. Meskipun memang kita perlu mewaspadai bahwa ada pesaing atau kompetitor yang tidak bisa kita menutup mata, karena kompetitor itu adalah kompetitor yang cukup punya nama, memiliki akses pasar yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada GoTo. Nah, mereka adalah Shopee dan Grab. Jadi itu perlu diwaspadai. Tetapi saya percaya jikalau GoTo segera melakukan aliansi-aliansi dan melakukan penetrasi pasar untuk masuk ke beberapa negara-negara di wilayah ASEAN dan Asia, maka tidak mungkin bahwa GoTo akan tetap berkibar. Oke, saya kira ini ulasan saya. Semoga berguna, semoga membantu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di